Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Kyonghi saudara, berkat Tuhan senantiasa berlimpah ya Bapak Ibu. Kita senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur melewati hari demi hari. Hampir 1 tahun kita melewati pandemi ini, tapi kita boleh rasakan pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setia, dan karya yang luar biasa yang boleh senantiasa kita alami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya
melihat Bapak, meskipun kami mungkin saat ini ada yang mengalami kesulitan dalam keuangan, mungkin ada mengalami kesulitan dalam kesehatan Bapak, gangguan kesehatan Bapak, biarlah kami hanya melihat kebaikan Engkau, biarlah kami melihat rencana-Mu yang indah di balik semuanya itu Bapak, biarlah kami tetap berharap kepada Engkau Bapak, apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapak, kami hanya memandang Engkau Bapak, kami hanya melihat kemuliaan yang Kau sudah sediakan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga kami masih mengucap syukur jika kami boleh memuji dan memuliakan Engkau bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami bisa mengucap syukur Bapak, jika kami masih bisa memuji Engkau, bisa mengangkat tangan kami kepada Engkau Bapak. Terima kasih buat kebaikan yang Engkau berikan bagi kami Bapak. Saat ini apa yang kami lakukan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapak, biarlah menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapak. Terlebih Bapak rendahkan hati kami di hadapan Engkau Bapak, ajar kami untuk hidup di hadapan Engkau, ajar kami untuk merendahkan hati di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meminta pimpinan Engkau ibadah ini Bapak dari awal pertengahan sampai akhir Bapak. Kami rindu Bapak firman yang ditaburkan, siapapun yang membawakan firman Bapak, kami tidak peduli Bapak, kami hanya tahu firman yang akan ditaburkan sungguh berkuasa Bapak, firman yang ditaburkan semua akan membawa kami kepada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak peduli siapa yang memain musik, kami tidak peduli siapa yang membawa pujian, tetapi kami hanya melihat Engkau Bapak, Engkau yang akan memuaskan kami Bapak, Engkau yang akan menyukakan hati kami, biarlah kami juga belajar untuk menyukakan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau terima sukacita yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Terima sukacita Tuhan.
Kita akan berdoa. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, Engkau anugerahkan hari ini menjadi hari perhatian bagi kami, di mana kami boleh menaikkan puji-pujian, memuliakan, membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang akan disampaikan ini penuh kuasa untuk menjawab akan setiap kebutuhan kami di dalam kami mengiring kepada Engkau. Makasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman ini, dan di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Saudara, selamat tahun baru Imlek 2572, saudara. Saudara, penanggalan lunar ini udah lebih tua ya daripada penanggalan Masehi. Kira-kira ya bedanya sekitar 570 tahunan ya, atau 550 tahunan. Jadi ketika di Tiongkok sana sudah menggunakan penanggalan ini, sudah ada tahun baru Imlek ini di sana di daerah Israel itu kira-kira zamannya Nabi Yehezkiel kali ya, kira-kira sekitar abad 6 sebelum Masehi gitu. Jadi lebih tua, penanggalan lunar itu lebih tua daripada penanggalan Masehi. Ya, saudara, kemarin kita sudah merayakan Imlek. Saudara juga barangkali sudah kumpul-kumpul dengan keluarga sekalian ya. Biarlah semua membawa kebaikan bagi kita. Tahun yang baru ini membawa kebaikan bagi kita. Kita yakin, kita percaya tahun ke depan itu tahun yang penuh pengharapan bagi orang-orang Kristen ya. Saudara, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman ini. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema Tuhan Yesus sangat peduli akan masalah-masalah kita. Ya, saudara, mungkin tahun-tahun yang udah lalu pun atau tahun yang akan ke depan pun kita akan banyak menghadapi masalah-masalah ya, masih banyak masalah gitu. Biarlah saudara, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa peduli akan masalah-masalah kita. Kita akan baca nats firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ini satu perikop ya saudara ya. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Ya, ini Yesus ya. Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum mengerti juga dan hati mereka tetap degil. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi ya. Saudara,
ada seorang ahli tanam-tanaman atau botani ya gitu, ahli. Kemudian dia membuat satu percobaan. Dia meneliti bagaimana pertumbuhan dari suatu pohon gitu ya. Dia coba nanam 2 bibit yang sama, diperlakukannya sama gitu ya, nggak berbeda gitu. Dia menanamnya. Yang bibit yang pertama dia menanamnya, kemudian dia rajin saudara kepada bibitnya. Ya ini rajin menyiram dengan air, diurus dengan baik begitu ya, bibit yang pertama. Kemudian bibit yang kedua dia jarang-jarang nyiram. Jadi ya sekali-sekali disiram gitu ya, dengan air begitu. Saudara, sesudah berapa lama kemudian kedua pohon ini tumbuh menjadi besar. Kemudian ahli tanaman ini mencoba mencabut saudara pohon ini dari tanahnya, dicabut ya, sudah tumbuh besar, agak besar gitu, kemudian dicabut. Ternyata hasilnya berbeda. Yang satu lebih mudah dicabut daripada yang lain gitu. Yang satu agak sulit dicabutnya. Saudara, mana menurut saudara yang lebih mudah dicabut? Tanaman yang bibit yang tadi yang disiram secara teratur gitu ya, diurus gitu, dan yang satu yang jarang-jarang disiram. Mana yang lebih mudah dicabut menurut saudara? Saudara, ternyata yang lebih mudah dicabut adalah tanaman yang teratur disiram, yang diurus disiram gitu ya, yang teratur, lebih mudah dicabutnya. Mengapa saudara? Apa yang terjadi saudara? Ya saudara, ketika tanaman mendapat air yang cukup di permukaan karena selalu disiram dengan air, saudara, akar pohon ini malas saudara, malas untuk jadi keenakan gitu ya, keenakan karena airnya tersedia, mudah ada, jadi ya udah langsung aja gitu, dia nggak usah capek-capek cari air. Sedangkan tanaman yang jarang-jarang disiram, saudara, karena dia kekurangan air, dia berusaha terus mencari air sampai dia masuk ke dalam-dalam, sehingga ternyata memang pohon yang jarang disiram dia berusaha dengan sekuat tenaganya dia mencari air, dan ternyata memang akarnya tertanam dalam, jadi susah untuk dicabut karena dia berusaha untuk masuk ke dalam akarnya saudara ya, seperti itu saudara. Pohon yang keenakan gitu ya, mudah disiram air, yang airnya tersedia dengan mudah, ternyata akarnya nggak masuk ke dalam, nah, seperti itu. Jadi saudara, demikian juga dengan manusia, dengan kita saudara. Coba aja saudara, kita disiramin sehari 2 kali, mandi sehari 2 kali, sama 2 hari sekali mandinya saudara. Kalau tanaman, kalau manusia mah nggak akan berakar, nggak akan akaran. Tapi saudara, nanti pertanyaannya bau mana, saudara? Ya pasti bau yang 2 hari sekali mandinya ya disiram. Bukan itu maksud saudara. Maksudnya saudara, kalau manusia hidupnya nyaman, disiram air gitu ya, disiram dengan berkat-berkat banyak, hidup keenakan, nggak punya masalah, saudara, segarupa tersedia gitu, mudah gitu ya, seperti itu saudara. Orang yang seperti ini hidupnya rapuh, tidak tahan uji. Tapi saudara, kalau saudara banyak masalah, pasti saudara akan kuat, saudara akan tangguh gitu ya. Kalau sering menghadapi masalah, saudara pasti akan menjadi kuat, saudara. Makanya saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudara, jangan minta dihindarin dari segala masalah. Jangan pengen minta hidup ini lurus-lurus aja, yang mudah-mudah saja gitu ya, nggak mau nemu masalah. Jangan berdoa seperti itu. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk
menghadapi setiap masalah gitu ya. Tapi jangan berdoa minta masalah, saudara ya. Biarin aja gimana Tuhan. Kalaupun masalah itu ada di kita hadapi gitu, mintalah kepada Tuhan untuk kuat, untuk tangguh menghadapi masalah ya. Jadi nggak usah berdoanya, nggak usah Tuhan jauhkan dari masalah-masalah gitu ya, jauhkan dari problema-problema seperti itu. Kalau seperti itu sebetulnya hidup kita mudah rapuh gitu ya, mudah tergoncang kalau hidup itu selalu enak seperti itu. Saudara, memang nggak dipungkiri ya bahwa setiap orang pasti punya masalah di dalam kehidupannya. Hanya barangkali masalahnya ya ada yang berat, ada masalah yang ringan, berbeda-beda gitu ya. Tapi saudara, di zaman sekarang ini ya, zaman yang serba udah maju, yang segala rupa bermacam-macam ini, saudara, masalah di dalam kehidupan manusia ini menjadi kompleks gitu, menjadi bermacam-macam, beragam-ragam di dalam masalah. Dan apa saudara akibatnya? Akibatnya setiap orang masing-masing sibuk, masing-masing setiap orang bergumul dengan masalahnya masing-masing sendiri gitu, dengan masalah. Karena di dalam kehidupan ini kan banyak masalah, sehingga sibuk dengan masalahnya sendiri. Apa yang akibatnya saudara? Akibatnya kita tidak peduli, kita kurang peduli terhadap masalah-masalah orang lain. Karena kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Kita tidak peduli sama teman sendiri, kita tidak peduli sama teman seiman, kita tidak peduli sama teman-teman sekerja, bahkan sama saudara-saudara di dalam keluarga sendiri. Seringkali juga kita tidak peduli sama adik, kakak, ayah, ibu, atau siapapun juga saudara. Seringkali kita karena masalah saya terlalu banyak, sehingga saya nggak mikirin orang lain, nggak peduli sama sesama yang lain. Kita menjadi apatis di dalam kehidupan ini ya, nggak peduli sama orang lain. Tapi saudara, kalau manusia sudah nggak peduli lagi di zaman sekarang ini ya, manusia udah apatis gitu terhadap sesama. Namun ada satu pribadi saudara ya, satu pribadi yang sangat peduli terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, siapa dia saudara pribadi itu? Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat peduli akan masalah-masalah kita. Tuhan Yesus sangat memperhatikan akan segala kebutuhan-kebutuhan kita, akan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Baik itu persoalan jasmani kita, persoalan kebutuhan rohani kita, sampai pada keselamatan kita. Tuhan Yesus sangat peduli akan kita ya. Saudara, kalau kita baca ya, atau kita lihat di dalam Alkitab kita sebelum perikop tadi ya, di Markus 6 ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-35 sampai 44 ya. Saudara, kita melihat banyak orang yang mempunyai kebutuhan masalah rohani ya. Ketika itu orang banyak berkumpul di bukit, mereka datang kepada Tuhan karena apa? Karena haus akan masalah rohani. Saudara, Tuhan Yesus sangat peduli. Tuhan Yesus mencukupi akan segala kebutuhan jasmani, rohani orang-orang. Mereka mendapat pengajaran, mereka mendapat khotbah-khotbah di bukit yang memuaskan barangkali mereka. Atau barangkali juga mereka tidak puas ya, karena terus saja haus akan firman Tuhan, sehingga mengikut kemana saja Tuhan Yesus pergi, bergerombol. Sehingga saudara, ketika mereka berkumpul, mereka butuh apa? Butuh kebutuhan jasmani, yaitu mereka harus diberi makan. Orang berkumpul, ribuan orang berkumpul, lebih dari 5.000 orang berkumpul. Mereka kebutuhan makan. Tuhan Yesus peduli atas mereka. Jadi kebutuhan rohaninya Tuhan Yesus penuhi, kebutuhan jasmaninya Tuhan juga peduli. Peduli apa saudara? Kita lihat Tuhan Yesus mencukupi mereka dengan
5 roti dan 2 ikan ya. Semua orang, 5.000 orang laki-laki sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Itu di ayat 43 sampai 44 ya. Kita lihat Tuhan Yesus mencukupi akan masalah-masalah kita, masalah kebutuhan kita. Saudara, setelah kejadian mujizat 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus kemudian, yaitu karena hari sudah agak gelap, sudah agak malam, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang terus berkumpul itu untuk mereka pulang aja gitu ya, bubar mereka pulang, disuruh pulang oleh Tuhan, dan kemudian menyuruh murid-muridnya berangkat. Jadi Tuhan Yesus mau melanjutkan pelayanannya ke tempat lain dan menyuruh muridnya untuk berangkat terlebih dahulu ke seberang, karena ini adanya di bukit dan danau ya, di dekat danau. Jadi murid-muridnya disuruh berangkat ke Betsaida ya. Tapi Tuhan Yesus enggak bersama mereka. Tuhan Yesus masih tetap berada di darat atau di bukit ya. Jadi Tuhan Yesus kenapa ada di bukit, saudara? Tuhan Yesus memerlukan berdoa. Semalaman Tuhan Yesus berdoa. Saudara, sementara Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, murid-murid ya yang tadi udah disuruh menyeberang ke danau ini, kemudian di tengah-tengah danau mereka menghadapi masalah, saudara. Masalah apa, saudara? Melawan bahaya angin sakal. Karena di danau itu ketika sudah di tengah danau ada angin gitu ya membuat gelombang besar. Walaupun di danau, tetapi terkadang ada gelombang-gelombang besar gitu di danau ini ya. Saudara, Tuhan Yesus masih ada di darat, murid ada di tengah danau. Saudara, apakah Tuhan Yesus yang ada di bukit gitu ya, masih ada di bukit, apa peduli sama murid-muridnya yang sedang menghadapi masalah di tengah danau? Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya menghadapi masalah-masalah di tengah danau ini yang membahayakan keselamatan jiwanya ya? Tuhan Yesus peduli akan keselamatan jiwa murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi Tuhan Yesus walaupun jauh di bukit, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang mengalami bahaya. Yesus melihat masalah yang sedang murid-muridnya hadapi. Padahal saudara, jaraknya antara Yesus dan para muridnya cukup jauh, saudara ya. Murid-muridnya sudah berlayar di danau itu sekitar kira-kira 3 mil jauhnya. Jadi 3 mil itu kira-kira sekitar 5 kilometeran lah ya. Udah ada di tengah-tengah danau, tetapi Tuhan Yesus masih bisa melihat masalah murid-muridnya. Saudara, kira-kira 5 kilometer ini jauh ya. Dari sini ke mana? Ke Taman Kopo barangkali ya, segitu. Tuhan Yesus yang ada di atas bukit, yang ada di darat, melihat akan kesulitan muridnya, masalahnya. Saudara, Danau Galilea itu danau yang cukup luas ya, cukup besar. Panjangnya aja 21 km. Bayangin saudara ya, danau panjangnya 21 km. Kalau di sini kira-kira sampai ke Padalarang barangkali ya, kira-kira 20 km, dan lebarnya 11 km. Saudara, di situ ada sungai yang mengalir dari utara ke selatan, yaitu Sungai Yordan yang mengairi danau ini sehingga air itu menjadi tawar ya. Danau ini berada di lembah Yordan dan dikelilingi bukit. Jadi danau ini kira-kira seperti Bandung lah, dikelilingi oleh gunung gitu. Kalau di sana dikelilingi bukit, di tengah-tengahnya kalau di kita ini kota Bandung, di sana danau gitu. Jadi danaunya tuh luas sekali. Saudara, karena kondisi kontur tanahnya atau daerahnya seperti itu, sering ada
angin kencang, angin yang badai gitu ya, angin yang berputar-putar dan menggulung-gulung gitu angin, karena kondisi daerah seperti itu. Dan itulah saudara yang disebut angin sakal. Angin sakal itu seperti itu ya, angin yang bergulung-gulung yang membuat ombak besar itu. Saudara, kalau danau ini lebarnya 11 km, berarti saat menghadapi angin sakal ini, murid-murid Tuhan Yesus ada benar-benar ada di tengah-tengah danau ya. Jadi saudara, di tengah danau. Jadi artinya gini, baik di darat gitu ya, baik di bukit maupun di tengah-tengah danau yang jauh kemana-mana, masalah itu ada aja gitu ya. Masalah itu ada saja di mana-mana. Karena apa saudara? Mungkin ya begitulah gitu saudara, kehidupan manusia. Sekalipun kita berada di gunung, di bukit, di danau, masalah itu selalu ada saudara ya. Saudara, memang saudara di setiap tempat di mana aja pasti memiliki berbagai-bagai masalah berbeda. Di gereja juga ada masalah ya, di tempat kerjaan pasti ada masalah, di lingkungan, di keluarga, di pergaulan, di luar, semua masalah itu selalu kita akan temui ya. Saudara, namun saudara, Tuhan Yesus melihat, di sini dikatakan Tuhan Yesus melihat tanpa dihalangi oleh waktu, tanpa dihalangi oleh tempat, bahkan di jarak gitu. Tuhan Yesus selalu bisa melihat masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus maha melihat ya, dan Tuhan Yesus selalu memperhatikan masalah-masalah yang kita hadapi dimanapun kita berada ya, di kerjaan atau dimanapun, di keluarga, dimanapun kita menghadapi masalah. Tuhan Yesus maha melihat, maha mengetahui masalah kita. Dia peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, berbeda dengan orang-orang ya. Kalau Tuhan Yesus tuh maha melihat, maha peduli. Saudara, kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita, meskipun mereka juga sama, mereka melihat masalah kita, mereka melihat gitu ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus peduli, manusia seringkali masa bodoh ya dengan masalah-masalah yang dihadapi orang-orang di sekitar ya. Masa bodoh atau masa pintar saudara. Mungkin masa pintar saudara. Pintar apa saudara? Pintar nyalahin orang, pintar ngejek, pintar menggurui orang, pintar membanding-bandingkan orang. Kalau orang ada masalah, yang diomongin keburukan-keburukannya. Jadi orang-orang itu bukan masa bodoh, masa pintar gitu, pintaran menggurui atau menasihati orang-orang. Seringkali bukan peduli dengan kesulitan atau masalah-masalahnya, tetapi mereka malah ngomongin orang, boro-boro menolongin gitu ya. Seringkali kalau ada masalah, wah si itu, langsung diceritain, ribut di mana-mana, di WA berkeliaran berita-berita tentang masalah orang lain. Kalau orang sih begitu saudara, tapi saudara, Tuhan Yesus selalu melihat dengan penuh perhatian untuk apa saudara? Untuk segera menolong. Kalau orang mah cuma bisa ngomong-ngomong aja gitu ya, ngomongin ngelihat sampai, tapi ngomongin Tuhan Yesus melihat, tetapi Tuhan Yesus bertindak untuk menolong kita. Saudara, kita kembali kepada murid-murid yang sedang berada di tengah danau ya. Mereka sedang dalam perjalanan ke seberang gitu. Mereka menyeberang bukan keinginan sendiri, melainkan apa saudara? Karena diperintahin sama Tuhan. Tadi kan kita sudah baca murid-muridnya disuruh untuk segera menyeberang gitu ya. Di Markus 6 ayat 45 ini mengatakan, sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Jadi disuruh oleh Tuhan mereka. Saudara, apakah murid-muridnya saat itu
berbantah-bantahan atau nolak atau barangkali ogah-ogahan atau barangkali nyimpang dulu kemana gitu ya ke jalan. Enggak, saudara ya. Waktu itu ketika murid-murid ini disuruh oleh Tuhan Yesus, mereka menurut, taat, segera mereka menyeberang. Tapi apa yang sudah jadi, saudara? Ketika mereka sudah melaksanakan perintah Tuhan, tetapi kenapa, saudara, mereka masih menghadapi masalah? Padahal ini sesuatu yang disuruh oleh Tuhan gitu. Tetapi kenapa mereka kok ngalamin yang sulit gitu? Mereka mengalami masalah di tengah-tengah danau seperti itu. Saudara, kalau kita ingat cerita Yunus ya, kalau cerita Yunus juga sama, saudara. Dia diperintah oleh Tuhan, tetapi Yunus ini berbantah-bantahan. Yunus menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Dia disuruh ke Niniwe, tapi dia malah berjalan ke Tarsis gitu. Jadi kesebaliknya itu, kalau Nabi Yunus ini mendapat masalah di dalam menjalankan perintah Tuhan, kita bisa mengerti gitu ya, kenapa Yunus menghadapi masalah di telan ikan paus gitu, seperti itu. Tetapi murid-murid ini, saudara, mereka tidak berbantah-bantahan, mereka menurut, tetapi tetap aja, saudara, ada masalah yang mereka hadapi gitu. Saudara, siapa yang perlu disalahkan? Apakah salah Tuhan Yesus yang memerintahkan? Apakah salah cuaca barangkali yang buruk ya? Atau barangkali sesama murid gitu yang disalahin? Saudara, kalau kita mencari penyebabnya masalah, kenapa ini, kenapa seperti itu, kesalahan siapa ini, saudara, ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. Kalau kita selalu ribut hanya mencari penyebabnya saja, ternyata nggak akan selesai gitu masalah itu, nggak akan terjawab. Yang kita nggak usah cari-cari kenapa begini, kenapa begitu, saudara. Tapi yang kita tahu ialah bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya ada dalam masalah. Tuhan Yesus peduli dan tidak tinggal diam. Itu aja yang penting gitu ya. Jadi kita nggak usah cari-cari gitu, kesalahan ini, kesalahan itu, seperti itu. Dapat kita lihat, kalau kita menghadapi masalah seperti itu, walaupun masalah yang kita hadapi adalah mungkin di dalam pelayanan, ketika kita melayani, ketika kita mencari jiwa-jiwa gitu, kita kan mendapatkan masalah-masalah, kita nggak usah cari-cari penyebab masalah. Yang pasti adalah Tuhan selalu melihat kita dan selalu akan menolong akan kesulitan-kesulitan kita. Jadi kita tidak seharusnya berkecil hati, saudara, saat kita menghadapi masalah. Sebab di dalam setiap masalah kita tidak menanggungnya sendiri. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu melihat akan masalah-masalah kita, tanpa batas, tanpa waktu, ya, nggak jarak, nggak seperti itu. Tuhan Yesus selalu melihat akan masalah-masalah kita. Kemudian, saudara, setelah Yesus melihat kita dan masalah kita, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Markus 6 ayat yang ke-48b mengatakan, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudara, penyeberangan ini menuju ke Betsaida. Betsaida ini adalah kampung daripada murid-murid Tuhan Yesus. Betsaida itu artinya, Betsaida itu berasal dari kata Bethsaida gitu ya. Artinya rumah nelayan. Nah, ya, rumah nelayan. Saudara, Betsaida, kalau kita dengar Betsaida, kita ingat gereja kita ya, Bethesda gitu. Betsaida itu rumah nelayan. Kalau Bethesda ada apa, saudara? Bethesda adalah rumah belas kasihan. Kemudian juga kita sering mendengar Betani. Betani itu apa, saudara? Betani adalah rumah
persinggahan atau rumah perjanjian. Jadi yang pakai bed itu adalah rumah gitu ya. Nah, jadi saudara kita lihat Betsaida adalah kampung halaman daripada murid Yesus. Siapa di sana? Ada Petrus, ada Andreas, ada Filipus. Mereka berasal dari kota ini, dari kota Betsaida. Saudara kalau baca di dalam Yohanes 1 ayat 44 situ tertulis ya bahwa mereka berasal dari Betsaida. Saudara, danau ini karena ini adalah kampung halaman daripada murid-murid Yesus, pasti danau ini sudah akrab ya dengan murid-murid Tuhan Yesus karena mereka sering berada di danau ini, sering mencari ikan, sering melewati daerah ini, udah biasa gitu mengenal daerah ini. Tetapi saudara, walaupun mereka sudah kenal akan daerahnya, tetapi ketika mereka menghadapi masalah-masalah di danau ini, mereka gagal untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri ya. Jadi mereka dengan kekuatan tidak sendiri, masalah-masalah, walaupun kita sudah terbiasa, sudah kenal dengan masalah-masalah itu, kenal dengan daerah situ, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Lalu apa saudara? Yesus datang ya. Ketika mereka sedang mengalami masalah di tengah danau, Yesus datang berjalan di atas air. Saudara, Yesus bukan hanya melihat masalah kita gitu ya. Yesus Maha mengetahui akan masalah kita, tetapi Tuhan Yesus datang hadir untuk menolong kita. Jadi Tuhan Yesus aktif gitu, tidak melihat saja, tapi benar-benar Tuhan Yesus mau menolong kita. Ketika perahu itu dihantam angin sakal, jam berapa saudara? Jam 3 malam saudara ya. Kejadian ini jam 3 malam. Yesus tetap datang memberikan pertolongan. Padahal Tuhan Yesus pada waktu itu masih di bukit ya, masih ada di bukit. Tapi ini jam 3 malam ketika barangkali orang-orang sedang istirahat, sedang barangkali malam-malam seperti itu sedang tidur, saudara, Tuhan Yesus tetap melihat masalah-masalah yang dihadapi murid-muridnya. Tuhan Yesus tetap melihat masalah-masalah kita walaupun jam 3 malam saudara ya. Saudara, kalau kita lihat pertolongan manusia itu ada batasnya ya. Ada batasnya. Kalau nolong jam 3 malam mungkin mikir-mikir dulu kalau orang ya. Tapi Tuhan Yesus saudara tidak pernah dibatasi. Saudara, kalau pertolongan manusia mungkin mikir-mikir jam 3 malam sih nolongin orang, atau merepotkan itu mah menolong orang seperti itu, atau barangkali mau nolong jauh gitu, tempatnya jauh, malas gitu, atau barangkali terhalang ya oleh hujan, mau menolong orang tapi hujan gitu ya, atau barangkali saudara mengatakan nggak ada waktu. Kita waktu aja yang sekarang saya sedang repot, sekarang boro-boro nolongin orang, memperhatikan orang, mempedulikan orang. Waktu saya juga sangat terbatas. Jadi, atau barangkali saudara mengatakan nolongin orang tapi nggak ada untungnya lah gitu ya. Jadi saudara, pertolongan manusia ya seringkali terbatas, seringkali dibatasi oleh berbagai-bagai alasan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Tuhan Yesus selalu menolong kita, menolong siapapun, apapun, termasuk barangkali kondisi-kondisi alam, hukum-hukum alam gitu. Tuhan Yesus tidak pernah terbatasi oleh hal-hal seperti itu. Saudara, pertolongan Tuhan yang dilakukan Tuhan ini sungguh luar biasa ya kalau kita lihat. Apa saudara? Tuhan Yesus datang menolong tanpa batas waktu. Jam 3 malam Tuhan Yesus tetap menolong. Seringkali di dalam WA gitu ya, seringkali kita baca ada apa? Tuhan itu ora sare gitu ya. Tuhan Yesus tidak pernah tidur gitu. Dia selalu mengetahui, selalu siap menolong orang-orang itu. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Saudara, saya ingat satu ini ya, kejadian di dalam
Ini kalau melihat ini ya, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Saudara, ini kejadian ini udah lama sekali ya. Saudara, saya adalah dokter ya. Saya dokternya dokter elektronik ya, yang memperbaiki elektronik, misalnya seperti televisi, radio, tape, apa seperti itu ya. Pada waktu itu. Saudara, pada suatu hari ini peristiwanya udah lama, tapi saya selalu ingat aja, saudara, malam-malam kira-kira hampir jam 10 malam lah kira-kira. Saya sudah siap-siap, udah pakai baju tidur, udah naik ke ranjang, lampu udah dimatiin gitu ya. Udah mau istirahat karena seharian barangkali sudah capek. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, saudara, ketuk pintu di luar, ada yang ngetuk pintu, dor pintu, kemudian manggil nama saya. Saya kata, saya siapa ini? Akhirnya saya bukakan pintu itu. Ternyata ada orang yang begini, tolongin dong saya, katanya. Tolongin saya, tolongin apa? Pang benerin televisi saya. Ini jam 10 malam ya, saudara, udah mau tidur. Tolong itu, saya nggak bisa ngelewatin acara film seri gitu. Ada film seri yang dia selalu tonton gitu. Kalau malam ini jam 10 kurang, film itu kira-kira jam 10 mulainya, saudara ya. Nanti jam 10 malam itu, jam 10 itu film seri itu saya harus nonton, gitu. Ya, saudara, saya rada ngahulang juga, saudara ya. Saya udah mau tidur gitu, tiba-tiba tolongin dong, ini televisinya. Saudara, saya nolak, ya. Saya nggak mau nolong, nggak bisa dong, masa sih gitu. Jadi saya terheran-heran juga. Ada orang yang udah saya mau istirahat malam-malam gitu, tiba-tiba minta tolong untuk pangbenerin televisinya jam 10 malam, saudara. Ini seperti ini ya, kalau Tuhan Yesus jam 3 subuh tetap nolong, kalau saya nggak bisa dong. Ya, saudara, karena dipikir begini, itu waktu itu antara jam 10 kurang sampai jam 10 itu kan sempit gitu ya. Sempit. Kalau saya kalau misalnya saya nolongin orang itu berangkat, rumahnya bukan di sebelah rumah, saudara. Rumahnya kira-kira 3 mil jauhnya, kira-kira ya. Seperti itu, 3 mil seperti ini jaraknya. Kalau saya berangkat gitu ke sono, waktu itu kan makan waktu. Udah makan waktu, nanti kalau di sono, kalau saya bongkar televisi itu kan makan waktu juga. Kalau ada yang rusak kan harus beli alatnya gitu. Kan saya pikir gitu, seperti itu. Gimana bisa memenuhi keinginan dia gitu, segitu jam seperti itu. Jadi barangkali saya bukan nggak seperti Tuhan Yesus, barangkali televisinya didoain sembuh gitu ya, langsung sembuh, kan nggak seperti itu. Jadi sangat heran lah saya gitu ya, kalau dia minta tolong untuk memperbaiki televisi dengan waktu yang sangat singkat. Saya tolak, dan saudara, marah dianya, saudara, marah, ngemusuhin gitu, langsung jadi ngemusuhin. Aduh, saya pikir gimana ya ini, itulah batas manusia. Saya ingat gitu, dia jadi nggak nanya lagi gitu ke saya setelah peristiwa itu, karena saya tidak mau menolong orang itu gitu. Menolong manusia ada batasnya. Saudara, padahal itu baru jam 10 malam ya. Tuhan Yesus jam 3 subuh tetap masih nolongin. Jadi Tuhan Yesus tidak terbatas ya, waktunya sungguh luar biasa. Kapan saja Tuhan Yesus bisa menolong. Kemudian saudara, Tuhan Yesus ketika datang menolong tanpa batasan jarak. Jaraknya jauh, saudara. Tuhan Yesus di bukit, muridnya di tengah danau, tapi Tuhan Yesus menolong. Ini juga mengherankan ya. Tuhan Yesus juga kemudian saudara, menolong tanpa batasan hukum alam. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Jadi pertolongan Tuhan ini sangat istimewa sekali. Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air tanpa
rekayasa. Tanpa kayak tukang sulap bisa jalan, itu mah pakai rekayasa ya. Tuhan tukang sulap jalan di atas air ya, sering kita lihat. Itu mah ya rekayasa, pakai bantu. Tapi Tuhan Yesus penuh mujizat, saudara. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Matius 28 ayat yang ke-18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus sangat berkuasa atau Maha Kuasa. Jadi dia bisa berjalan di atas air. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya ya? Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendemonstrasikan kuasanya di atas air yang sedang bergelombang gitu ya. Saudara, sebenarnya kalau kita pikir Tuhan Yesus itu pasti bisa gitu ya, tiba-tiba nolongin berada di perahu murid-muridnya gitu, pasti bisa gitu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus waktu menolong itu kira-kira ngambil jarak lah ya. Tuhan Yesus jalan dulu, memperlihatkan, mendemonstrasikan dulu kuasanya berjalan di atas air gitu, seperti itu ya. Saudara, apa maksud Tuhan? Tuhan Yesus mau menunjukkan saudara ya kepada murid-muridnya. Walaupun dia bisa tiba-tiba jerik aja ada di atas perahu, tapi Tuhan Yesus sengaja jalan dulu di atas air. Tuhan Yesus mau mengatakan begini, bahwa angin, gelombang yang bikin gelombang yang begitu dahsyat gitu ya, begitu keras, sekalipun kondisi seperti itu, tetapi kondisi seperti itu takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap bisa berjalan di atas gelombang. Sesuatu yang barangkali mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus barangkali berpesan ya, kepada kita, "Hei, gelombang pasang, air gelombang, angin ribut, yang suka bikin ribut, yang suka bikin susah gitu ya, yang suka bikin ketakutan, bikin kekhawatiran, engkau berada di bawah kuasaku." Itu Tuhan Yesus barangkali mau berpesan supaya itu. Aku berjalan di atas masalah yang kau ciptakan gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berjalan di atasmu, aku berjalan di atas segala kesulitan-kesulitan, di atas segala-galanya. Aku lebih besar dari persoalan, aku lebih besar daripada masalah yang kau ciptakan." Gitu. Saudara, itulah barangkali maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menyatakan seperti itu. Segala masalah-masalah gak jadi soal, saya injak gitu ya, kata Tuhan Yesus seperti itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dapat mengatasi akan segala persoalan yang timbul di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengalami angin ribut dan gelombang persoalan, yang harus kita lakukan, saudara, berserulah kepada Tuhan. Dia akan datang, dia akan berjalan di atas persoalan-persoalan dan di atas masalah kayak kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus ini dulu gitu ya, itu kan zaman dulu sudah membuat mujizat memperlihatkan pada kita ya, mujizat yang Tuhan lakukan. Misalnya apa saudara? Ada orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, dan berbagai macam penyakit disembuhkan seperti itu. Saudara, saya mau katakan saudara, mujizat itu sampai sekarang masih ada, masih terjadi saudara. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat zaman dulu, zaman sekarang pun sama. Tuhan Yesus bisa menjadikan mujizat-mujizat bagi kita. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus dulu, kemarin, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dulu bisa bikin mujizat, sekarang pun bisa mujizat. Jadi kita tidak usah khawatir. Saudara, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan seperti itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan Yesus enggak berubah. Saudara, mungkin
barangkali kita sedang mengalami hari ini ada penyakit-penyakit yang berat, barangkali yang sulit secara medis ini sulit disembuhkan, ya. Atau barangkali mungkin saudara sedang mengalami keuangan atau ekonomi yang berat, zaman sekarang ini kesulitan-kesulitan yang barangkali kita sulit mengatasinya. Juga mungkin ada masalah-masalah keluarga di dalam kehidupan kita yang ya secara akal sehat barangkali susah diselesaikan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus mau datang, bersedia hadir untuk menolong kita, setiap orang yang percaya tentunya. Saudara, imanilah ini, berimanlah pada Tuhan. Tuhan di atas segala masalah-masalah kita. Saudara, kita sekarang yakin ya bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Seperti kepada murid-muridnya, kepada kita pun sama. Dia melihat, kemudian dia datang. Kemudian lebih daripada itu, saudara ya, Markus 6 ayat yang ke-51 mengatakan begini. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Nah, di sini saudara ya, Tuhan Yesus naik dan bersedia berada di perahu bersama murid-muridnya dan masalahnya selesai. Angin pun redalah. Perahu yang ditumpangi oleh murid-murid itu, saudara, perahunya nggak besar, itu perahu nelayan gitu ya, perahu kecil yang cukup untuk sekitar ya 12 orang aja lah. Saudara, ketika datang angin sakal, kondisi para murid yang di dalam perahu itu panik dan ketakutan. Namun Yesus datang menghampiri para muridnya, kemudian naik ke perahu para muridnya ini. Dia mau ada bersama-sama kita. Dia mau tinggal bersama di antara murid-muridnya. Dia juga mau tinggal bersama-sama dengan kita. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Tuhan Yesus beserta kita. Apa, saudara? Immanuel ya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yohanes 1 ayat yang 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu hadir menemani kita. Dia menyertai perjalanan kita. Dia menyertai usaha kita. Dia menyertai segala pekerjaan kita. Dia juga menyertai setiap pribadi kita, setiap keluarga kita. Namun, saudara ya, walaupun Tuhan dikatakan selalu ada bersama dengan kita, tetapi Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah. Jadi walaupun Tuhan ada bersama kita, masalah itu tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, yang kita pastikan adalah Dia menyertai kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dia bersedia naik ke atas perahu kehidupan kita sehingga angin sakal dalam persoalan hidup kita pun menjadi reda. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi Tuhan akan membuat menjadi reda. Ya, nah, itu saudara, Tuhan Yesus selalu melihat, datang dan ada bersama dengan kita. Sekarang saudara, kita akan masuk dalam ayat yang terakhir ya, di dalam Markus 6 ayat yang ke-52 ya. 51b mengatakan begini. Sebab ini ada sesuatu, ini anti klimaksnya saudara ya. Kalau kita tadi sudah dengar, waduh luar biasa, Tuhan Yesus selalu melihat persoalan kita, Dia datang kepada kita, Dia ada bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tetapi saudara, ini di dalam 51b mengatakan, mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap legil. Ya, saudara, sungguh mengherankan ya, mengalami peristiwa yang spektakuler seperti itu, ternyata murid Yesus
tidak mengenali siapa yang menolong mereka. Waduh, luar biasa ya, saudara ya. Murid-murid itu setelah ditolong oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak kenal. Malah mereka nggak peka gitu ya terhadap pertolongan Tuhan Yesus. Mereka disebutkan sini, mereka tercengang dan bingung dengan hati degil. Malah guru mereka, Tuhan mereka yang ada sehari-hari, mereka sangka hantu. Jadi yang datang kepada dia menolong itu mereka sangka hantu gitu. Saudara, ya barangkali kita maklum lah, barangkali ya kita bisa memaklumi. Karena apa? Karena peristiwa ini terjadinya jam 3 pagi. Hari masih gelap gitu ya, nggak kelihatan. Kemudian mereka sedang menghadapi masalah, danaunya bergelombang dan mereka sedang mengalami panik. Mereka tidak mengenali siapa yang menolong mereka ya. Mereka tidak mengenali wajah Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kemudian saudara, ketika hari mulai terang ya, barangkali sudah mulai subuh, jam 5, jam 6 subuh itu mulai terang, mereka baru mengenali siapa yang menolong mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, terkadang gelapnya kondisi di sekitar kita seringkali mengaburkan pengenalan kita terhadap Tuhan kita ya. Seringkali saudara dalam keadaan gelap, dalam panik, seringkali kita nggak menyadari siapa yang menolong kita. Tapi saudara, kasih dan perhatian Tuhan Yesus kepada kita tidak akan terhalang oleh kondisi apapun. Tuhan Yesus tetap menolong kondisi apapun. Seringkali kalau kita dalam kondisi bagaimana, kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah terhalang oleh apapun waktu menolong kita. Saudara, hidup kita ini seperti di dalam perahu ya, saudara yang sedang berlayar. Terkadang perahu itu berjalan lancar, angin sepoi-sepoi enak, berjalan lancar. Tapi terkadang juga kita mengalami gelombang angin sakal seperti yang dialami muridnya, yang membuat kita seringkali kita takut, seringkali kita gentar, seringkali kita khawatir akan masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang harus kita perbuat, saudara? Berserulah kepada Tuhan. Dia pasti peduli terhadap masalah-masalah kita. Dia melihat, dia datang, dan dia berkenan hadir, ada bersama-sama di hadapan kita. Dia bersedia untuk mengemudikan arah hidup kita di dalam perahu kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah sangat peduli kepada hidup kita. Namun ada satu pertanyaan, apakah kita juga peduli kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita? Apakah kita memperhatikan, apakah kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus? Apakah selalu kita rindu akan kehadiran Tuhan Yesus? Apakah kita mempedulikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus? Apakah kita juga mempedulikan pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus? Sudah itu menjadi pertanyaan bagi kita. Biarlah saudara yang kita akan jawab sendiri, bagaimana hidup kita yang sudah dipedulikan oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa, senantiasa menolong akan kesulitan masalah-masalah kita. Apakah kita juga mau peduli dengan keberadaan Tuhan Yesus? Amin. Saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau telah menyatakan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan ini penuh kuasa untuk menjawab akan setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Sungguh luar biasa. Kau Tuhan, biarlah Tuhan kami mau ingat-ingat, kami mau memperhatikan betapa Engkau yang sudah menolong kami juga mau memperhatikan apa yang Kau telah perbuat bagi kami. Kami mau melakukannya, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi dalam kehidupan kami ini. Makasih Tuhan, kalau kami boleh diingatkan pagi hari ini, kami bersyukur untuk semua ini, dan biarlah firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Pak Yohanes.
Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, mohon supaya Tuhan akan memelihara kita di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Saudara, kalau kita melihat berita-berita di televisi sangat mengerikan. Kejahatan di mana-mana bertambah-tambah, malapetaka terjadi di mana-mana, longsor, banjir dan sebagainya. Orang menderita. Saudara takut. Allah peduli kepada kita. Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu." Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Jangan takut, ya, jangan takut. Saya punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan dari kecil sampai usia sekarang ini, ya. Saya tetap melihat anugerah Allah yang luar biasa. Jadi walaupun saya hidup sendirian sudah seperti ini, tenang wae, ya. Tenang saja sebab saya tahu Tuhan pelihara hidup saya. Sebab saya berdoa Tuhan pimpin saya. Selesai tugas-tugasnya di dalam dunia ini, saya boleh pulang ke rumah Bapa dengan sukacita surgawi. Itu anugerah Tuhan, saudara-saudara. Mari jangan takut, kita tetap berdoa sebab Tuhan sudah berjanji melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran firman Allah. Gak bisa ditolak, gak usah takut. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Yakin percaya bahwa Tuhan berserta dengan kita. Firman Allah disampaikan oleh saudara Rari tadi itu ditulis di dalam Alkitab, ya. Lengkap semua, tidak ada embel-embel, tidak ada yang disembunyikan. Semua dibuka oleh firman Allah. Itu Allah kita. Kita yakin Tuhan memelihara di dalam zaman yang sulit seperti ini. Amin. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadat kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri tahta anugerah Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan yang indah untuk bersama-sama beribadat kepada Tuhan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan bagian daripada firman Allah. Tuhan berkati dan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Biarlah semuanya tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tidak menyebabkan kami tetap tertutup hatinya, tapi kuasa Allah akan bekerja menolong kami lebih mengasihi Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, khususnya di dalam zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Kami mohon Tuhan pimpin, pelihara, lindungi setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lindungi Tuhan dari hal-hal yang sangat-sangat merugikan dan mengganggu iman umat-Mu Tuhan yang sedang terjadi di dunia ini. Kami yakin Tuhan mempunyai otoritas atas segala ciptaan Allah di dalam dunia ini, termasuk dengan kami sekalian orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Bungkus kami sekalian di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Dengan kuasa darah Tuhan yang suci dan maha kudus, pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah raya bersama-sama kami karena sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Tapi kami tetap berdoa Tuhan, semoga Tuhan berkati mereka yang mengikuti ibadah melalui online ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap terpaut dengan Tuhan, tetap menikmati anugerah Allah dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga mohon Tuhan akan pelihara bangsa kami, negara kami. Bangsa kami mengatakan bangsa yang agamis, percaya kepada Allah. Tapi di dalam kenyataan kami melihat ada banyak sekali di akhir-akhir zaman kejahatan yang tidak pernah berhenti. Makin lama makin meluas, makin hebat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah dengan Roh-Mu yang kudus. Celikan mata rohani mereka. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi mereka bisa melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga boleh diselamatkan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami sekalian. Bangsa kami, kiranya kuasa Tuhan akan menolong. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Pelihara gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini bersama dengan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kami tetap terpelihara dalam kuat kuasa-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus